wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian kita dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah ruhaninya. Itu yang benar ngaji. Gak boleh. Udah ngaji spiritual, ongkos aja gak punya. Katanya Tuhannya maha kaya. Terus Tuhanmu kemana? Duit aja lu kagak punya. Betul apa tidak? Ada yang salah itu. Ada yang salah. Ada yang salah. Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Allah menyediakan waktu yang sama 24 jam buat semua orang. Allah menyediakan kecerdasan yang sama buat semua orang. Kalau kamu berbeda dengan yang lain, ada yang salah dengan hidupmu. Bukan soal takdir. Jangan percaya kalau Allah yang ngatur rezeki. Si A 1 miliar, si B 2 miliar, si C 1 triliun, begitu? Mau punya Allah model kayak gitu? Allah maha adil, tidak pernah begitu. Yang membedakan rezekimu adalah karyamu. Yang membedakan rezekimu adalah usahamu, ikhtiarmu, cara berpikirmu. Maka merubah nasib, ubah spiritualmu. Nanti ada bab khusus merubah nasib. Akan cukup waktunya. Merah robah nasib teh tong kitu wae. Hayo we kieu. Rek iraha tuh maneh kieu. Kieu wae. Terus aja jadi mustahik. Rubah-robah tiap lebaran teh si eta mah. Jadi muzaki atuh sakali-kali. Karena ini pikirannya sudah salah. Menempatkan diri pada tempat yang tidak pantas, tidak dipantaskan oleh dirinya. Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Makanya rubah nasib, rubah spiritualmu. Bahkan sekarang dunia holistik pun sudah mengatakan, ingin hidup sehat, rubah jiwamu. Karena tubuh yang sakit 50% akibat kontribusi dari jiwa yang kotor. Maaf, orang ngomong spiritual ini, lempang ge ripuh digusur. Ada masalah dengan spiritualnya. Karena orang yang kotor jiwanya, pasti tubuhnya juga katempuhan buntut maung. Bahasa Inggris 6. Kalau jiwa kotor, mental juga jadi amburadul. Cara berpikirnya nggak benar. Kalau berpikirnya udah nggak benar, 25% kontribusi terhadap tubuh sakit. Jadi kalau jiwa sudah kotor, pikiran nggak karu-karuan, sudah 75% tubuhnya banyak penyakit. Cara rangkel, sireum ge asup kanu awak. Iya. Makanya kalau ke rumah pada takut kalau dites sama saya. Saya tes treadmill 6 menit aja dulu. Saya 30 menit treadmill 7 kilo setiap hari. Larinya 7 kilo. Setiap pagi saya lari 7 kilo. Ya, nanti ada bab khusus hidup sehat. Ini bab ini belum selesai. Lanjutkan dulu. Lanjut dulu. Jadi ada 2 hari kan? Betul? Ada 2 hari. Baik, kita lanjutkan. Oh, tadi yang ke-7 belum ya? Jadi jangan menyesali keadaan, jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak, ya toh? Ya. Jangan mudah marah, mudah tersinggung, baperan, awas, itu sumber penyakit. Saeutik nyeri hate. Salah sorangan nyeri hate telin salah batur. Nah diasupkeun kana hate ku maneh. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan hidup dengan pembanding. Yang ketujuh, jangan menganggur. Ih, cari cing wae. Lola jos sinetron. Jangan menganggur. Makanya jangan pensiun. Ya. Jangan pensiun. Udah diniatan, pensiun teh engke marek sarewe terus. Lieur sarewe teh. Jangan menganggur. Ya, harus selalu energetik. Maka saya bilang hidup sehat itu 10. Hati selalu gembira, istirahat yang cukup, istirahatnya pikiran.
diet yang seimbang, makan sesuai golongan darah mulai sekarang. Udara yang bersih. Ya, mulai sekarang hidup sehat, udaranya bersih. Di rumah kalau bisa bikin suasana supaya udaranya bersih, banyakkan tanaman. Pengendalian diri penting, P. Sehat, S-nya apa? Sinar matahari yang cukup, jasmani dan rohani. Energetik, hidup penuh dengan semangat. Begitu. Lulus. Ngaji tunduh. Energetik. H. Hubungan sosial yang bagus. Satu musuh terlalu banyak untuk kehidupan ini. 1000 kawan terlalu sedikit. Banyak silaturahim. Hubungan sosial yang bagus, jangan banyak musuh. A. Air putih yang banyak, sejam sekali minum. T. Tuhan yang utama. Kalau sudah ketemu yang 10 itu keren hidup. Praktek hidup itu bukan teori. Jangan banyak teori. Baik, sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi aslinya kita makhluk cahaya. Setuju? Sekarang kembalikan kita kepada jati diri kita sebagai makhluk cahaya. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini sekarang. Karena Allah mengatakan, man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang poek di dunia, poek di akhirat. Cing sanu caang di dunia, caang di akhirat. Caangan di dunia ayeuna, ame caang di akhirat. Ti ayeuna caangan. Paham maksud saya? Itu Quran. Ya? Jadi hidup dengan kehidupan itu beda. Hidup itu tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kehidupan. Ketika sang hidup melinggi di sini, ketika sang hidup melinggi di sini tadi ditiupkan ruhku ke sini, maka hukum alamnya karena hidup itu abadi, sedangkan kehidupan tidak abadi, otomatis tubuh fisik ini akan mengalami ketidaksinkronan dengan hidup. Oleh karena itu maka tubuh ini terkena oleh hukum duniawi, pada akhirnya akan tidak layak pakai, maka tubuh ini harus didaur ulang. Kemana tubuh ini ketika sudah tidak melinggih lagi sang hidup kepada kita? Dikubur, tetap menyatu dengan tanah. Rag-rag di gunung, tetap menyatu dengan tanah. Palit di wahangan, tetap menyatu dengan tanah. Titelem di laut, lebaran, tetap menyatu dengan tanah. Semua akan menyatu dengan tanah. Ketika menyatu dengan tanah, sistem alami ini sudah punya mekanisme sendiri untuk mengurai unsur-unsur yang ada tubuh menjadi unsur-unsur alam. Yang magnesium, yang aluminium, yang ferum, yang hidrogen, semua atom-atom dalam tubuh kita akan diurai oleh bakteri alam, kemudian menyatu ke dalam alam. Setelah kembali menjadi mineral bumi, kemudian manusia menanam jengkol, menanam pete, menanam singkong, menanam kangkung, menanam genyer, menanam rambutan. Semua itu mengambil unsur-unsur yang dari tanah. Kemana itu larinya? Dimakan sama manusia. Dimakan laki-laki jadi saripati, namanya sperma. Dimakan sama perempuan jadi saripati, namanya sel telur. Atas nama cinta berpelukan, jadi lagi pertemuan sel sperma dengan sel telur, jadi jelema deui. Lahir, tumbuh, dewasa, mati lagi, kubur lagi, diurai lagi oleh bumi, dibawa oleh tanaman, begitu seterusnya. Jadi dua-duanya jadinya abadi. Jadi kehidupan pun akhirnya abadi karena kehidupan menyesuaikan diri dengan hidup. Jadi siklus alam ini bukan soal keyakinan, ini sudah menjadi sains. Terserah apa namanya. Yang jelas siklus itu ada. Karena jiwa itu ya perlu kendaraan. Ketika kendaraannya mopok, maka kendaraan ini harus didaur ulang supaya jiwa nanti akan datang lagi meneruskan perjalanan hidup. Oleh karena itu, kita ini di dunia bukan hanya sekali ini saja. Mungkin sudah ribuan,
bahkan jutaan kali kita datang ke sini.